Pernah nggak sih kalian ada di sebuah tim yang rasanya semua orang tuh saling nyambung, ide-ide ngalir gitu aja? Atau sebaliknya, malah kejebak di tim yang tiap kali meeting rasanya kayak narik gerobak di tanjakan? Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Nah, ternyata ada semacam cetak biru di balik itu semua. Pertanyaan ini tuh relevan banget di mana aja. Di kantor, pas kerja kelompok kuliah, bahkan di tim olahraga sekalipun. Apa sih yang bedain tim juara sama tim yang, ya cuma sekedar ada? Rahasianya ternyata bukan soal keberuntungan. Jawabannya ada di kekuatan-kekuatan yang gak kelihatan ini. Sebuah pola yang bekerja di belakang layar yang nentuin apakah sebuah tim bakal jadi solid atau malah gampang pecah. Yuk kita bedah bareng cetak biru kesuksesan tim ini. Kekuatan tak terlihat ini saking pentingnya, sampai para peneliti memberinya nama khusus, dinamika kelompok. Dan ini bukan sekedar istilah keren, tapi sebuah bidang studi yang benar-benar dalam. Gampangnya gini deh, ini tuh ilmu tentang gimana energi, ide, dan kepribadian setiap anggota tim saling berinteraksi dan saling ngaruh. Dan yang paling penting, karena ini adalah sebuah proses, artinya kita bisa memahaminya, dan bahkan kita bisa mengarahkannya. Dan ini tuh bukan cuma teori asal-asalan loh. Jurnal-jurnal akademis kayak gini udah ngebuktiin kalau memahami dinamika kelompok itu kunci buat ngebuka potensi sejati manusia waktu kerja bareng. Ini tuh science, bukan opini. Dan tahu nggak sih, ternyata setiap tim, entah mereka sadar atau enggak, bakal ngelewatin sebuah siklus hidup. Ini semacam perjalanan yang punya tahapan-tahapan jelas dan bisa kita antisipasi. Nah, model dari Bruce Tuckman ini terkenal banget karena akurasinya. Kita mulai dari tahap forming, di mana semua masih sopan, masih jaim-jaim gitu. Terus, masuk ke tahap storming yang penuh konflik. Nah, ini nih tahap paling krusial. Tim yang berhasil melewatinya, baru deh bisa mencapai norming, dan akhirnya performing, di mana keajaiban terjadi. Bahkan saat bubar pun ada tahapnya, yaitu adjourning. Terus pertanyaannya apa sih yang membedakan tim yang hancur di tahap storming dengan tim yang melesat ke performing? Apa bahan bakar yang mendorong mereka melewati badai itu? Jawabannya cuma satu, komunikasi. Dan ini bukan sekedar obrolan biasa ya, tapi ini tuh mesinnya, bahan bakar utama yang mendorong tim melewati setiap tahapan yang sulit. Tapi coba deh perhatiin baik-baik. Kuncinya bukan sembarang komunikasi. Seperti yang ditekankan di sini, kuncinya adalah komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan suportif. Tanpa tiga elemen ini, mesin komunikasinya nggak bakal nyala. 4 pilar inilah fondasi dari komunikasi yang hebat. Pertama, keamanan psikologis, di mana nggak ada ide yang dianggap bodoh, semua bebas ngomong. Kedua, perspektif bersama, artinya mau melihat dari sudut pandang orang lain. Ketiga, konflik konstruktif, ini penting banget. Berdebat buat nyari solusi terbaik, bukan buat menang-menangan. Dan terakhir, kepemimpinan komunikatif. Pemimpin yang jadi fasilitator, bukan diktator. Oke, jadi kita udah bahas prosesnya, udah bahas bahan bakarnya. Tapi, buat apa sih ini semua? Apa imbalan yang kita dapat kalau berhasil membangun sinergi tim? Imbalannya gede banget. Ini bukan cuma soal suasana kerja jadi lebih nyaman ya, tapi soal hasil yang nyata, kreativitas yang meledak, inovasi yang lahir, dan motivasi anggota tim yang melonjak. Tim yang hebat itu nggak cuma bekerja sama, mereka menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan ini bukan cuma kata-kata motivasi. Penelitian-penelitian kayak gini secara konsisten nunjukin hubungan langsung antara dinamika kelompok yang positif dengan performa bisnis dan inovasi yang bisa diukur. Jadi, ini tuh investasi, bukan sekedar biaya. Tapi, di balik semua potensi ini, ada satu ancaman, semacam musuh dalam selimut yang bisa merusak tim terbaik sekalipun dari dalam. Yuk, kita sebut namanya social loafing. Atau kalau diindonesiakan, kemalasan sosial. Inilah sang penyabotase diam-diam itu. Kalian pasti pernah lihat deh, ada anggota tim yang kayaknya cuma nebeng nama doang. Kontribusinya minimal banget karena dia ngerasa usahanya bakal tenggelam di dalam kerja tim. Nah itulah social loafing sedang beraksi. Ini tuh racun yang kerjanya pelan-pelan. Dia nguras energi anggota tim yang beneran kerja keras, nurunin moral semua orang, dan ujung-ujungnya bisa bikin proyek yang paling menjanjikan sekalipun gagal total. Jadi setelah tahu semua ini, siklus hidupnya, mesin komunikasinya, sampai jebakannya, terus apa yang bisa kita lakuin? Kabar baiknya, kekuatan-kekuatan ini bisa kita pengaruhi.
Inilah cetak biru praktisnya, dan ini bukan teori rumit, tapi tindakan nyata. Bersikap terbuka dengan ide dan kritik, memprioritaskan kelompok di atas ego pribadi, membangun keakraban sebagai manusia, bukan cuma rekan kerja, dan yang paling penting, mendorong partisipasi agar tidak ada suara yang terbungkam. Ini adalah pilihan sadar yang bisa kita buat setiap hari. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat kalian. Dengan semua pemahaman baru ini, apa satu langkah kecil yang bisa kalian ambil besok untuk mulai membangun tim yang lebih hebat? Coba deh dipikirkan.